Halo, assalamualaikum warahmatullah, para pejuang puskesmas. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia mengikuti channel manajemen puskesmas, di mana kita banyak menyajikan informasi-informasi tentang bagaimana memanage suatu puskesmas agar puskesmas yang kita manage itu menjadi puskesmas yang baik, bermutu dan berkualitas, sehingga bisa meningkatkan pelayanan kepada klien kita. Ya, ini juga berhubung dengan akreditasi supaya kita bisa mendapat paripurna di akreditasi. Amin. Ya, ini sekarang kita akan membahas tahapan perencanaan 5 tahunan. Bagi kalian yang sudah mengikuti video saya di episode ketiga, mungkin kalian sudah paham. Adapun tahapan perencanaan 5 tahunan itu antara lain adalah saya uraikan. Ini akan saya kilas balik lagi nanti supaya bisa mengikuti di episode keempat, agar supaya bisa nyambung untuk diskusi-diskusi kita. Sebelum kita mulai, pemirsa, ada baiknya jangan lupa klik subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Bagi yang sudah, ya saya ucapkan terima kasih ya. Klik like apabila kalian menyukai video ini dan kalian rasa bermanfaat ya untuk perkembangan channel ini supaya bisa lebih maju. Share kalau ini informasi yang saya sajikan ini bermanfaat. Baiklah pemirsa, mari kita simak yang episode ketiga itu bagaimana supaya kita bisa nyambung di episode yang keempat. Ini saya kilas balik ya, seperti di episode kita manajemen puskesmas tentang perencanaan 5 tahunan. Jadi sebagaimana yang kita tahu, rencana 5 tahunan puskesmas itu mempunyai tahapan-tahapan pelaksanaan. Di antaranya yang pertama tahapan persiapan, analisis situasi, perumusan masalah, dan penyusunan perencanaan 5 tahunan. Jadi yang untuk pertama itu tahapan persiapan, mungkin kalian bisa lihat video saya manajemen puskesmas di episode yang ketiga. Jadi ini video yang episode keempat akan kita lanjutkan kepada analisis situasi dan perumusan masalah dan penyusunan perencanaan 5 tahunan. Apa dan bagaimana itu analisis situasi? Baik, mari kita simak bersama. Dan apabila kamu ada komentar ataupun kamu ada pertanyaan, kamu bisa klik di kolom komentar. Nanti saya akan lampirkan di jawaban dari komentar kamu. Baiklah pemirsa, ambil posisi duduk yang menyenangkan dan nyaman. Mari kita simak penjelasan dari saya tentang analisis situasi. Untuk analisa situasi ini yang paling mendasar adalah kita harus memiliki data-data ya, pemirsa. Di sini kita mengumpulkan data-data, misalnya data kinerja, data status kesehatan masyarakat, antara lain data dasar, data UKM esensial, data UKM pengembangan, data UKP, data keperawatan kesehatan masyarakat, data lab, data kefarmasian, dan data kondisi keluarga. Jadi memang di sini kita wajib harus memiliki data. Tanpa data kita tidak mungkin melakukan analisa situasi. Makanya data itu adalah hal yang sangat penting dalam membuat suatu analisa. Jadi ya lebih baik itu datanya ya harusnya akurat dan valid. Ya, bagaimana itu mungkin kita bisa mengusahakan data-data yang akurat. Kemudian dalam menganalisa data itu kita bisa menganalisis secara deskriptif ya, dan analisis secara komparatif. Apa itu analisis deskriptif? Itu kita mengenai waktu, tren. Kita deskripsikan waktunya kapan, trennya bagaimana, siapa pelaku data orangnya, tempat kejadian di mana. Itulah yang dimaksud dengan analisis deskriptif. Kemudian analisis komparatif itu kita membandingkan, membandingkan karakteristik data wilayah yang satu dengan yang lainnya. Contohnya begini, desa A
dan desa B tentunya memiliki karakter data yang berbeda, tingkat kesakitan yang berbeda. Jadi kita di sini cara menganalisisnya membandingkan antara desa A dan desa B, dusun A dan dusun B. Intinya compare, kita membandingkan. Itulah analisa yang kita lakukan. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan analisis hubungan dalam dan antar program. Jadi di dalam program antara data-data tersebut kita bisa membandingkan dengan antar program juga. Jadi seperti itu ya. Kemudian analisis masalah dari sisi pandang masyarakat melalui SMD. Di sini kita perlu menggunakan instrumen SMD yang disusun puskesmas sesuai masalah yang dihadapi dan masalah yang akan ditanggulangi puskesmas, mengenali keadaan dan masalah serta potensi yang dimiliki untuk mengatasinya. Jadi dari suatu analisis SMD kita juga bisa menghasilkan data-data analisis yang berbentuk apa sih masalah yang menjadi kebutuhan masyarakat ini dari kacamata masyarakat itu sendiri. Jadi intinya di SMD ini kita memberdayakan masyarakat untuk mencari apa yang menjadi masalah di masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, dan itu juga kita lakukan analisisnya, bagaimana kira-kira apa yang mungkin menjadi masalah. Ini adalah analisis menurut waktu. Contohnya ini data jumlah kunjungan ibu hamil puskesmas Bontonyaleng tahun 2015. Jadi ini kita punya data di bulan Maret, April, dan Mei di tahun 2015. Itu yang horizontal, itu bulannya, yang vertikal itu jumlah. Contoh di bulan Maret di puskesmas Bontonyaleng itu ada 16. Kemudian di April 31, di bulan Mei 31. Nah, inilah kalau kita mau membandingkan menurut waktu. Jadi grafiknya itu seperti yang kita lihat, ada peningkatan ibu hamil di April, dari Maret ke April itu dari 16 ke 31. Kemudian di bulan Mei 31. Inilah analisisnya. Jadi kalau kita menurut waktu, inilah contohnya yang bisa kita berikan analisis menurut waktu. Berikut saya punya contoh analisis hubungan. Jadi kita buat dalam diagram balok ya. Di sini kita punya 4 indikator. Itu K1 itu yang hijau, K4 yang merah, kemudian PN yang kuning, KN yang biru. Jadi di desa A itu, desa B, desa C, desa D, puskesmas itu memiliki data yang berbeda. Jadi kita memperbandingkan antara desa A, desa B, dan desa C. Di situ akan terlihat perbedaan yang signifikan. Ini kalau kita mau menganalisa hubungan gitu. Apa hubungannya desa A, desa B, desa C, desa D, dan puskesmas. Berikut contoh data menurut gambaran geografis ya. Ini ada saya punya contoh gabungan peta masalah kesehatan di kecamatan. Jadi kita bisa lihat gitu perbedaannya. Jadi kalau kita satukan secara grafis demografinya, kita akan memperoleh data-data. Jadi ini contoh juga saya punya contoh ini kita melakukan pemetaan berdasarkan desa-desa yang ada di wilayah kerja kita di kecamatan kita, analisa data berbagai masalah di wilayah kerja kita untuk kita menemukan rumusan solusinya. Berbicara tentang puskesmas, kita adalah membicarakan wilayah kerja kita dengan segudang masalah-masalah yang ada. Ini saya tampilkan apa saja yang bisa menjadi masalah di puskesmas. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat masalah neonatal, kematian neonatal, kematian ibu hamil, masalah capaian imunisasi dasar, malaria, TB,
segudang masalah kesehatan yang cukup banyak dan cukup kompleks. Disitulah dari sekian banyak masalah ini mungkin kita tidak punya cukup power ya, kekuatan untuk menyelesaikan masalah itu sekaligus. Makanya kita di sini perlu melakukan prioritas masalah. Jadi kita menemukan prioritas masalah agar kita tahu mana yang bisa didahulukan untuk kita segera lakukan dan mana yang lebih penting. Itulah dibutuhkan analisis prioritas masalah. Sumber daya yang tersedia terbatas sehingga perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar pelayanan kesehatan setiap dilaksanakan melalui manajemen puskesmas yang benar ya, sehingga kita bisa memecahkan masalah-masalah yang lebih penting dan mendesak. Makanya kita perlu melakukan analisa prioritas masalah. Dalam menentukan mana masalah yang menjadi prioritas untuk kita selesaikan masalahnya, kita perlu melakukan analisa yang disebut USG. Apa itu USG? Ini contoh tabel USG-nya. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang USG. U, S, dan G. U itu singkatan dari urgensi. U dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Apabila tidak diselesaikan, perlu nggak? Perlu cepat nggak? Atau lambat nggak? Itu makanya kita harus menentukan skala dari U tersebut, urgensinya. Kita bisa menggunakan 1 sampai 5, 1 sampai 10, itu bebas ya, tergantung kesepakatan kita di puskesmas. Tapi yang biasa saya lakukan adalah menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Kemudian S, itu singkatan dari seriousness, itu dampak masalah. Dilihat dari dampak masalahnya tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, dan membahayakan sistem atau tidak gitu. Jadi dampaknya gimana nih? Kalau nggak kita selesaikan, apa dampaknya? Itu namanya seriousness, singkatan dari S. G itu singkatan dari growth, atau seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang. Dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Jadi berkembang nggak ini kalau dibiarkan masalahnya? Jadi kita harus menentukan skala G itu berapa. Untuk ketiganya nih, USG ini bisa kita menggunakan skala Likert, itu 1 sampai 5, 1 sampai 10. Jadi kalau Likert itu dia 1 sampai 5. Itu kalau 5 itu sangat besar ya. Kalau 4 itu besar, 3 sedang, 2 kecil, 1 sangat kecil. Jadi kita tinggal tentukan saja masalahnya itu masuk ke skala yang nomor berapa. Ya kalau misalnya dia kalau tidak ditangani masalah tersebut, itu dampaknya bisa membesar, bisa kita buat 5, 4. Ya ini dari subjektif ya, kesepakatan kita di tim manajemen puskesmas. Sekarang coba kita bahas satu persatu itu. Pertama tentang urgensi. Urgensi adalah gambaran seberapa jauh suatu masalah dianggap penting untuk ditanggulangi. Hal ini dapat dinilai dari besar masalah dan sejauh mana masalah tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi indikator kesehatan. Jadi ya ini kita kata kuncinya sebenarnya tuh besar masalah gitu. Seberapa besar masalahnya. Kemudian lebih terperinci di scoring kedua itu S ya. Keseriusan. Bila masalah tidak segera diatasi akan menyebabkan masalah bertambah besar yang berdampak pada indikator kesehatan. Ini kita bisa ngambil kata kuncinya serius ya gitu. Ini segera nggak diatasi. Kalau nggak diatasi bagaimana? Tambah besar nggak masalahnya? Itu mengenai S ya, keseriusan. Ini kalau kita membuat skala pada metode scoring pada keseriusan. Ini mengenai growth ya, perkembangan. Seberapa jauh masalah tersebut dapat ditanggulangi, dapat dinilai dari
ketersediaan sarana prasarana, SDM, metode dana, dan menggambarkan sejauh mana masalah didukung untuk diatasi oleh Pemda, LSM, institusi masyarakat, dan TOMA. TOMA dukungan berupa kebijakan program, dana maupun partisipasi. Ini adalah contoh tabel USG ya. Itu nomor, masalah, itu ada U, S, G, total. Jadi kita beri total nilainya berapa. Contoh masalah A, itu kita beri skala masalah ini 5 contohnya, atau S-nya 3, G-nya 3. Jadi kita total 5 tambah 3 tambah 3 itu 11. Itu kemudian masalah B contoh, U-nya berapa? 4 contoh. S-nya berapa? 4. G-nya berapa? 4. Kita total 4 dijumlahkan hasilnya 12. Kemudian masalah C, U-nya berapa? 3 kita buat. S-nya 5. G-nya berapa? 5. Ini subjektif ya, sekali lagi ini subjektif. Kita total 3 tambah 5 tambah 5 hasilnya 13. Jadi kita bandingkan antara masalah A, masalah B, masalah C. Kelihatan total analisa tertinggi itu pada masalah C. Makanya di sini kita jadikan masalah C adalah masalah yang prioritas karena totalnya 13, dan ini menjadi prioritas pertama kita untuk menyelesaikan masalahnya. Baiklah pemirsa, tadi kita sudah prioritas masalah ya dengan metode USG. Sekarang kita perumusan masalah. Kita harus melakukan yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Jadi kita membuat daftar masalah itu dikelompokkan menurut jarak, upaya, target, pencapaian, dan tujuannya itu untuk memudahkan kita untuk menemukan masalah itu. Ini caranya gampang, itu kita menggunakan prinsip 5W1H. What, who, when, where, why, dan yang terakhir how. Apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan how itu terakhir bagaimana. Baiklah pemirsa, ini berhubung videonya sudah 18 menit, ini tidak cukup kita taruh di upload di YouTube di satu video. Terima kasih sudah menyaksikan. Untuk sambungannya kita bisa saksikan di video channel manajemen Puskesmas di episode yang kelima ya. Kita sambung yang di episode kelima. Terus saksikan, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Berhubung video tentang manajemen Puskesmas ini akan mungkin ratusan episode ya. Ini saya tiap minggu akan upload bagaimana cara memanage suatu puskesmas dengan ilmu manajemen puskesmas. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Share apabila ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.